Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengisi absen pada grup WA? Sudah, Ibu. Yang lainnya bagaimana? Apakah sudah mengisi absen? Sudah, Bu. Ya. Mulai kegiatan, alhamdulillah kita berdoa ya. Ibu akan memimpin doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kalian karena udah mengikuti doa dengan sangat khusyuk. Sekarang kita sebelum melakukan pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia Raya. Di sini siapa yang tahu pencipta lagu wajib Indonesia Raya? Ibu. Ya, Alia. Mbak R. Supratman. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Alia ya. Langsung saja. Ibu akan... Apakah videonya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Langsung saja kita mulai ya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi pendek ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah air. Negeriku, bangsaku, semuanya yang rajinnya, kabarnya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku merdeka. Dan negeriku yang kecil, Merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya. Merdeka, tanahku Merdeka Indonesia. Ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan membahas materi mengenai apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini sinyalnya jelek, Bu. Sudah, Bu. Di sini Ibu akan membahas tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada muatan bahasa Indonesia dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas. Kemudian pada muatan IPA, siswa mampu mengidentifikasikan benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. Kemudian pada muatan SPDP, siswa mampu menemukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara jelas dan tepat. Langsung saja ke materi. Seperti yang kita ketahui, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada pun ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu yang pertama, apa yang diulas di teks eksplanasi semuanya didasarkan pada kenyataan tanpa ditambahi pendapat dari orang yang membuat teks. Kemudian yang kedua, yang dibahas ialah kejadian-kejadian yang sifatnya keilmuan atau terdapat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga,
sifatnya informatif dan tidak mencoba untuk mempengaruhi orang yang membaca percaya terhadap apa yang dibahas. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Yang lainnya bagaimana? Ada, Ibu. Tidak, Bu. Ya, silahkan aja. Ada, Bu. Silahkan aja. Izin bertanya, Bu. Ya, Mengenai tujuan dari teks eksplanasi apa, Bu? ya, bagus sekali pertanyaan dari Ajeng. Adapun tujuan dari teks eksplanasi yaitu untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang terjadi. Apakah Ajeng sudah paham? Sudah, Ibu. Bagaimana yang lainnya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Langsung saja ke materi yang selanjutnya. Di sini Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah menurut kalian panas bisa berpindah? Bagaimana caranya panas berpindah? Apakah kalian pernah memegang ganggang panci di atas kompor yang menyala? Apakah kalian merasakan panas? Dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Langsung saja ke materi selanjutnya yaitu suhu dan kalor. Seperti yang kita ketahui, pengertian suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Contohnya, saat kita merebus air dengan cerek, lama-kelamaan air tersebut akan menjadi lebih panas jika dibandingkan dengan sebelum direbus. Kemudian, kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perubahan suhu. Kemudian, materi yang selanjutnya, alat ukur suatu benda. Di sini, siapa yang tahu alat apa yang biasa digunakan untuk mengukur suhu? Meter, Bu. Ya, pintar sekali. Benar yang dikatakan oleh Ajeng dan Alia bahwa alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer pertama kali dibuat di tahun 1592 oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Italia yang bernama Galileo Galilei. Kemudian satuan kalor. Perlu diketahui panas termasuk bentuk suatu energi, maka satuan untuk menyatakan panas atau kalor adalah joule atau bisa juga disebut kalori. Materi selanjutnya, pengertian konduktor dan isolator. Konduktor adalah suatu bahan atau zat yang bisa menghantarkan listrik maupun panas atau kalor dengan baik. Di sini siapa yang mau membantu Ibu untuk menyebutkan beberapa benda yang termasuk konduktor? Saya, Bu. Ya, silakan. Aja. Besi, emas, perak, tembaga, air laut, Bu. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk Ajeng ya. Benar yang dikatakan Ajeng bahwa benda yang termasuk konduktor yaitu air laut, besi, emas, tembaga, dan perak. Kemudian isolator. Isolator adalah suatu zat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas atau kalor maupun listrik. Di sini siapa yang bisa menyebutkan beberapa benda yang termasuk isolator? Coba Ahmad. Ahmad. Saya, Bu. Oh ya, Saya lagi, Bu. Ajeng silahkan. Mungkin sinyal Ahmad lagi gini ya, gangguan ya. Pertama ada gelas, kedua karet, ketiga berlian, keempat kayu kering, kemudian oli. Ya, Udah, Bu. ya benar sekali. Benar sekali yang dikatakan oleh Ajeng bahwa benda yang termasuk isolator yaitu kayu kering, berlian, oli, karet, dan gelas. Apakah sampai sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, langsung Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Jenis tangga nada. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Kemudian jenis tangga nada pentatonis. Jenis tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis
yang menggunakan tangga nada jenis telok dan tangga nada jenis slendro, contohnya gamelan Jawa. Ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah paham semuanya? Sebelum Ibu membaca kesimpulan pembelajaran hari ini, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD pada WA Group. Mohon dicek dan dicatat waktu pengerjaannya ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini pada muatan bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi Ya, Ibu. tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam. Kemudian pada muatan IPA, pengertian suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Dan pengertian kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Kemudian tentang muatan SPDP, materi tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, sebelum Ibu akhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini. Untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, kita tetap mempelajari pada subtema 1, namun pembelajaran kedua ya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, silakan kalian rapikan beberapa alat tulis dan kalian bisa meninggalkan Google Meet. Ibu tutup dengan selamat pagi. Pagi, Ibu. Anak-anak, tetap semangat belajar ya. Dadah, Ibu.